Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode 142. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan sejumlah inspirasi dan motivasi dari dalam kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim, terkait dengan sejumlah fenomena alam, di mana Allah mengabarkan, menginformasikan kepada kita agar kita mengambil pelajaran dan mengambil manfaat dari berbagai macam fenomena alam yang diajarkan, diinformasikan itu, supaya kita bisa mengambil pelajaran dan memanfaatkan untuk kesejahteraan dan perkembangan peradaban manusia. Di antaranya yang sudah kita bahas dalam beberapa episode yang terakhir adalah terkait dengan fenomena air, di mana Allah mengabarkan kepada kita bahwa air yang diturunkan dari langit itu memiliki banyak manfaat buat kehidupan kita. Mulai dari untuk kebutuhan kehidupan kita sampai sebagai sumber energi dalam berbagai aktivitas peradaban manusia. Mari kita baca kembali ayat-ayat yang terkait dengan hal itu untuk menyambungkan dengan kajian kita pada kesempatan kali ini. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Demikian pula di dalam surat Al-Waqiah ayat 68 yang lebih khusus mendorong kita untuk memperhatikan air sebagai kebutuhan konsumsi kehidupan kita. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? Dan lebih jauh dalam surat Al-Mulk ayat 30 Allah menggambarkan kalau sampai air yang menjadi kebutuhan kita, baik untuk kehidupan maupun untuk berbagai aktivitas peradaban itu, sampai mengering dan kemudian kita kekurangan air itu, apa yang terjadi? Itu dikabarkan oleh Allah, didorongkan, dimotivasikan agar kita memahami dan mempelajari. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 30. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima'im ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Sahabat sekalian, itulah beberapa ayat di antara sekian banyak ayat yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, yang memberikan pelajaran dan dorongan motivasi kepada kita untuk memahami terkait dengan fenomena air, di mana air itu menjadi kebutuhan kehidupan kita untuk dikonsumsi dan kemudian bahkan bisa menjadi sumber energi untuk transportasi kita bahkan ke masa depan. Penelitian terkait dengan air sebagai sumber bahan bakar hidrogen itu terus sedang dikembangkan. Sahabat sekalian, dalam episode kita kali ini kita akan melihat ayat-ayat yang lain terkait dengan fenomena-fenomena alam lainnya yang dikabarkan oleh Al-Quran agar kita mempelajarinya dan mengambil manfaat darinya, yaitu terkait dengan fenomena api. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengabarkan, mendorong kita, memotivasi, bahkan menginspirasi agar kita mempelajari terkait dengan api itu. Apa saja manfaatnya bagi kehidupan kita dan peradaban manusia. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 71. Afara'aitumun naral lati turun. Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Sebagaimana ayat yang terkait dengan air, Allah memancing perhatian kita
apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Bagi orang-orang yang memiliki daya pikir yang kritis, tentu sangat tertarik dengan pancingan dari dalam Al-Quran ini. Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan itu? Kok bisa ya muncul api dari sesuatu misalnya yang digesek-gesek secara terus-menerus dan memunculkan panas yang semakin tinggi, tiba-tiba menyala dan memunculkan api yang panas itu. Ini adalah sebuah pancingan langkah awal agar kita memperhatikan api sebagai sumber energi yang kemudian memiliki peran sangat besar di dalam kehidupan manusia. Sehingga di dalam surat Al-Waqiah ayat 73 kemudian Allah memancing lebih jauh lagi bahwa di dalam api itu terdapat pelajaran dan manfaat bagi kehidupan manusia. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api itu peringatan atau pelajaran dan sesuatu yang bermanfaat bagi al-muqwin. Sahabat sekalian, ada dua hal penting yang disampaikan di dalam ayat ini. Yang pertama, api itu mengandung pelajaran. Allah kalau sudah menyebut sesuatu sebagai sebuah pelajaran, maka di dalamnya terkandung hikmah-hikmah yang sangat banyak. Yang kedua, kemudian digambarkan di dalam api itu ada manfaat yang besar bagi manusia. Dan yang menarik di situ, manusia yang dimaksudkan itu disebut sebagai al-muqwin. Sengaja terjemahannya saya baca seperti diksi apa adanya, yaitu al-muqwin. Di dalam banyak terjemahan, al-muqwin itu disebut atau diterjemahkan sebagai musafir di padang pasir. Tetapi kalau kita lihat dari akar katanya, al-muqwin itu berasal dari akar kata qaf, waw, dan ya, yang kemudian ini menjadi akar kata yang sama terkait dengan diksi al-quwah. Apa itu al-quwah? Al-quwah adalah kekuatan atau energi. Sehingga ada sifat Allah misalnya al-qawi, yang maha memiliki kekuatan. Jadi di dalam api itu sesungguhnya terdapat pelajaran dan manfaat bagi al-muqwin, yaitu orang-orang yang melakukan aktivitas terkait dengan energi. Ini lebih sesuai dengan makna dari kalimat itu secara keseluruhan dibandingkan dengan kata al-muqwin yang ditafsiri sebagai musafir di padang pasir. Karena penggunaan kata al-muqwin dengan makna musafir itu hanya ada di dalam surat ini. Sedangkan kata musafir di ayat-ayat yang berbeda itu menggunakan kata ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Atau menggunakan diksi as-sayyarah, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Sahabat sekalian, kalau kita lihat konteksnya terkait dengan api dan energi itu, maka al-muqwin lebih sesuai kalau kita maknai sebagai orang-orang yang berinteraksi, berkecimpung, atau beraktivitas terkait dengan energi. Maka sahabat sekalian, bagi al-muqwin, orang-orang yang aktivitasnya terkait dengan energi, dia akan mendapat pelajaran dari fenomena api itu, bahkan kemudian bisa memanfaatkannya terkait dengan peradaban yang terus dikembangkan untuk kesejahteraan manusia. Poin penting dari api itu dan manfaat yang ada di dalam api itu terkait dengan panas yang dihasilkan oleh api itu. Sejumlah ayat menggambarkan terkait dengan manfaat api itu. Misalnya digambarkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, di mana api itu digunakan untuk melebur logam dan kemudian dijadikan perhiasan dan peralatan-peralatan bagi kepentingan aktivitas manusia. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari btigha'a hilyatin aw mata'in. Dan dari apa logam yang mereka bakar dalam api untuk membuat perhiasan
atau peralatan. Atau dalam skala yang lebih besar digambarkan dalam surat Al-Kahfi 96 ketika Dzulqarnain membuat benteng yang terbuat dari besi dicampur dengan tembaga yang dipanaskan sampai pada titik leburnya. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalang fuhu hatta idza ja'alahu narang qala atuni ufrigh alaihi kitra. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak bukit itu, berkatalah Dzulqarnain, tiupkanlah api. Hingga apabila besi itu sudah membara seperti api, dia pun berkata, berilah aku cairan tembaga agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Jadi di zaman Dzulqarnain itu, ilmu atau teknologi metalurgi itu sudah berkembang. Dzulqarnain adalah orang yang menguasai teknologi metalurgi itu dalam skala yang besar. Sehingga digambarkan oleh ayat ini bahwa dia bisa membangun benteng terbuat dari campuran besi dan tembaga. Padahal itu memiliki titik lebur yang berbeda. Kalau kita lihat dalam tabel titik lebur logam misalnya, besi itu ketika dipanaskan sampai mendekati titik leburnya, itu sudah pada suhu 1535 derajat Celcius. Sedangkan tembaga itu ada di bawahnya, yaitu pada suhu 1083 derajat Celcius. Ayat ini sangat menarik menggambarkan bahwa besi itu yang dipanasi terlebih dahulu sampai dia membara. Sehingga kalau secara fisika atau teknologi metalurgi, suhunya sudah berada di kisaran 1500 derajat Celcius. Barulah kemudian dituangi dengan tembaga yang titik leburnya ada di bawahnya, yaitu pada suhu 1083 derajat Celcius. Sehingga ketika besi yang sudah membara itu dituangi dengan tembaga cair itu, maka akan terjadi proses peleburan, pencampuran, dan kemudian mendingin-mendingin dalam bentuk campuran logam antara besi dan tembaga itu. Jadi sahabat sekalian, poin penting dari berbagai informasi tentang api di dalam Al-Quran sesungguhnya adalah terkait dengan energi panasnya. Di situ terdapat banyak pelajaran dan di situ terdapat banyak manfaat. Maka kalau ini kita kembangkan dalam kehidupan modern ini, sesungguhnya cerita tentang api itu adalah cerita tentang energi. Di mana energi panas ini akan bisa diubah menjadi berbagai macam energi untuk kepentingan kehidupan manusia. Energi panas itu bisa diubah menjadi energi gerak misalnya. Ketika sesuatu dipanaskan, maka dia akan mengalami tekanan yang semakin tinggi dan bisa berubah menjadi tenaga gerak. Pada balon udara misalnya, maka ketika balon udara itu gasnya dipanaskan, dia kemudian akan mengangkat balon udara itu naik ke atas dan kemudian bisa diperjalankan ke suatu tempat. Atau energi panas itu bisa diubah menjadi uap air ketika digunakan memanaskan air, dan uap airnya itu kemudian memiliki tenaga gerak untuk memutar turbin. Dan turbinnya akan digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Ketika sudah menghasilkan listrik, maka listrik itu bisa diubah menjadi energi apapun. Bisa digunakan untuk pemanas, untuk pendingin, untuk mobil, sepeda motor, dan segala macam. Bahkan juga terkait dengan gadget-gadget elektronik yang sekarang ini berkembang luar biasa di dalam peradaban informatika ini. Lantas sesungguhnya dari mana saja sumber panas itu bisa dihasilkan? Ternyata Allah sudah mengkaruniakan sangat banyak sumber panas dari sekitar kita. Yang paling besar tentu saja adalah dari matahari. Matahari itu adalah bola api, di mana di sana sesungguhnya terjadi proses pembakaran dari gas hidrogen yang bereaksi secara termonuklir
menjadi gas helium dan menghasilkan panas jutaan derajat di inti matahari itu. Dan dari permukaannya yang bersuhu ribuan derajat itu ditransmisikan panasnya sampai ke bumi. Karena itu kita bisa memanfaatkan panas dari bahan bakar yang terjadi reaksinya di matahari yang jaraknya sangat jauh sesungguhnya, sekitar 150 juta kilometer dari bumi, tetapi panasnya itu bisa ditransmisikan ke bumi dan kemudian bisa menjadi sumber energi untuk memanaskan bahkan menghasilkan berbagai macam energi yang mengkonversi panas itu menjadi misalnya energi gerak. Kalau energi panas matahari itu kita fokuskan, dia akan menjadi sangat panas misalnya melalui kaca pembesar. Itu bisa membakar apa saja, termasuk memanaskan air. Dan kemudian uapnya digunakan untuk memutar turbin, menghasilkan listrik setelah melewati generator listriknya. Itu panasnya, belum lagi sinarnya. Sinar matahari itu juga bisa diubah dengan menggunakan peralatan sel surya, ya, sistem pembangkit listrik menggunakan sel surya. Maka cahayanya juga bisa diubah menjadi listrik. Selain matahari, sesungguhnya di bumi ini Allah juga menyediakan bahan bakar yang sangat banyak yang bisa menghasilkan panas, dan panas itu menjadi sumber energi untuk dikonversi menjadi energi yang dibutuhkan. Misalnya di dalam perut bumi ini ada panas yang sangat besar, geotermal, di mana panas bumi ini kemudian juga bisa diambil untuk dikonversi menjadi listrik. Kurang lebih sama dengan panas yang berasal dari matahari. Terhadap panas yang ada di dalam perut bumi itu, kita bisa menyuntikkan air ke dalam perut bumi itu pada kedalaman sekian, di mana di sana semakin panas, semakin ke dalam semakin panas, karena inti bumi itu panasnya, suhunya kurang lebih sama dengan permukaan matahari, sekitar 6.000 derajat Celcius. Ada suatu titik di kedalaman bumi kita di mana panasnya itu sangat besar dan kemudian bisa digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih dan kemudian menghasilkan uap dengan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian diambil, digunakan memutar turbin, dan turbinnya digunakan memutar generator dan kemudian menghasilkan listrik. Itulah yang kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selain itu, Allah juga masih menyediakan bahan bakar yang sangat berlimpah di planet bumi ini. Berupa kayu misalnya, kayu yang secara konvensional dan tradisional itu dulu dijadikan bahan bakar. Dibakar menghasilkan panas dan kemudian panasnya bisa dikonversi menjadi energi listrik. Atau selain kayu ada batu bara, yang kandungannya juga sangat banyak di dalam planet bumi ini meskipun sangat terbatas dan konon ini hanya berusia sekitar 100-200 tahun saja akan mengalami kemusnahan atau kepunahan, akan habis ditambang digunakan oleh manusia. Tetapi dari batu bara itu bisa dihasilkan panas yang tinggi dan kemudian menghasilkan uap air, kemudian bisa dikonversi menjadi gerakan dan menjadi listrik. Ada lagi selain batu bara kita kenal sebagai minyak, yang kandungannya di dalam bumi ini juga semakin sedikit, diperkirakan hanya sekitar 50-an tahun itu sudah akan habis. Ada lagi gas alam, yang juga bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk membangkitkan uap itu. Semua ini disebut sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Dan kemudian uapnya bisa dihasilkan oleh bahan bakar kayu, oleh batu bara, oleh minyak, oleh gas alam. Dan kemudian yang modern, yang mutakhir adalah bahan bakar nuklir. Di mana di sana kita mengenal ada beberapa jenis yang bisa digunakan sebagai bahan bakar dengan menggunakan teknologi nuklir itu. Ada uranium, ada plutonium, dan kemudian yang terbaru adalah menggunakan thorium. Sahabat sekalian,
Begitu berlimpahnya sesungguhnya sumber energi di planet bumi ini. Karena memang Allah sudah menjadikan planet bumi ini sesuai untuk menjadi tempat kehidupan manusia secara sustainable. Tetapi yang kemudian kita lihat dalam peradaban manusia ini, khususnya dalam dekade-dekade terakhir ini, umat manusia mengalami krisis energi. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan manusia ini? Secara sumber energi, sesungguhnya Allah telah mengaruniakan sumber energi yang sedemikian berlimpah, sehingga digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29 bahwa Allah telah menciptakan planet bumi ini dan segala yang ada di planet bumi itu diciptakan untuk kebutuhan manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit atmosfer. Lalu dijadikannya 7 langit atmosfer itu, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat sekalian, sesungguhnya Allah telah menyiapkan planet bumi ini untuk tempat kehidupan manusia. Semuanya sudah dicukupi kalau kita menggunakannya dengan bijak sesuai dengan mekanisme alamiah, yaitu keseimbangan alam. Kenapa sampai terjadi krisis, termasuk dalam konteks krisis energi ini? Dikarenakan manusia itu di satu sisi serakah menggunakan energi itu, dan di sisi lain kemudian tidak menjalankan atau menjaga keseimbangan alamiahnya. Eksplorasi yang gila-gilaan pada hutan kita misalnya, sehingga terjadi penggundulan dan perusakan yang luar biasa. Atau eksplorasi yang gila-gilaan pada minyak bumi. Juga eksplorasi yang gila-gilaan pada gas alam dan batu bara, yang semua itu tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan, itu telah menghasilkan bukan hanya krisis energi, karena semakin habis dan hanya tinggal beberapa puluh tahun lagi, melainkan terjadi kerusakan lingkungan yang memunculkan masalah bagi kualitas kehidupan kita sendiri. Maka Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sahabat sekalian, inilah yang diajarkan, diinformasikan, dimotivasikan oleh Al-Quran, bahwa Allah telah mengaruniakan sumber-sumber kehidupan yang berlimpah di planet bumi ini. Pasti cukup ketika umat manusia tidak melakukan eksplorasi secara sembarangan yang justru menghancurkan keseimbangan dan kemudian menghancurkan lingkungan hidup kita sendiri dan kemudian menjadi masalah, menjadi krisis dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita mengambil pelajaran dan memanfaatkan dengan bijak, maka sesungguhnya akan tercipta kehidupan yang sejahtera dan rahmatan lil alamin di planet surga, di planet bumi ini. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan hikmah kepada kita, memberikan motivasi untuk terus belajar, dan kemudian memberikan hikmah untuk bisa mengambil manfaat dari segala karunia Allah yang berlimpah di planet ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.